Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama mengikuti pembelajaran sejarah peradaban Islam pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Penyampaian materi pada hari ini bertemakan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita menuju penyampaian materi, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri pada hari ini pada kelompok yaitu adalah kelompok 3 yang beranggotakan Adelia Natasha, Muhammad Farhan Ar-Rasyid atau saya sendiri, dan Miko Alisaga. Materi yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin sendiri adalah 4 pemimpin Islam selepas wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata khulafa sendiri berarti pengganti dan merupakan bentuk jamak dari kata khalifah. Adapun Rasyidin maknanya adalah memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika diartikan secara istilah, maka Khulafa ar-Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang menggantikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masa Khulafa ar-Rasyidin ini sendiri terdapat 4 kepemimpinan yang dipimpin para sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing 4 pemimpin ini akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Biografi Abu Bakar Asy-Siddiq. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar atau Bapak Pemagi. Karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. B. Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, kaum muslimin bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pengganti beliau. Kaum Muhajirin dan Ansor sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. C. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan umat Nabi Muhammad SAW lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang berjasa memimpin perang yakni Khalid ibn al-Walid. Kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq yaitu mengumpulkan Al-Quran, tepatnya 12-13 Hijriah atau 633-634 Masehi. Hal tersebut lantaran peperangan melawan nabi palsu yang menggugurkan banyak syuhada dan diantaranya adalah penghafal Al-Quran. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut diutuslah Zaid bin Sabit. Penyelesaiannya kurang lebih sekitar 2 tahun, kemudian Abu Bakar menyimpannya di rumah Hafsah binti Umar. D. Kebijakan Abu Bakar di bidang pemerintahan. Kebijakannya seperti halnya pendirikan lembaga peradilan yang bertugas mengadili dan menyelesaikan perselisihan antar umat, mendirikan Baitul Mal, lembaga keuangan negara, dan membagi harta rampasan perang atau ghanimah. E. Wafatnya Abu Bakar. Setelah sakit, Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah dalam usianya 63 tahun. Beliau menjadi khalifah kurang lebih sekitar 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar dimakamkan di sebelah Rasulullah di Masjid Nabawi. Sebelum wafatnya, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Yang kedua adalah masa Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin
keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Beliau dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khotob dan ibunya bernama Hatmah. Ia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Biaya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh pada Umar bin Al-Khattab. Rupanya masa 2 tahun bagi Khalifah Abu Bakar belumlah cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali. Maka penunjukan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umatnya. C. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Pada 634, tentara muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di daratan Yarmouk. Umar bin Khattab juga meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahnya. Pemerintah Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara dan tidak ada hak istimewa. Umar juga membuat peraturan ekonomi dan sosial yang begitu terperinci yang menuntut perhitungan bersih dan kemurnian prinsip-prinsip agama yang benar. Dari wafatnya Umar bin Khattab. Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid Nabawi di pagi buta itu. Khalifah terluka parah. Dari para pembaringannya, ia mengangkat syura atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miko. Masa Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi al-Syam bin Abdi Manaf. Ia lahir di kota Mekah pada tahun ke-6 dari tahun Gajah atau pada tahun 576 Masehi. Silsilah keturunan Utsman bin Affan dari bapaknya bertemu dengan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebutan lain untuk Utsman bin Affan, dan inilah yang termasuk di kalangan kaum muslimin, yaitu Al-Zunnurain, artinya yang memiliki 2 cahaya. Utsman bin Affan menjadi khalifah melalui proses pemilihan, yaitu melewati Dewan Syuro yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Tim terdiri atas 6 orang sahabat terkemuka seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun satu persatu sahabat mengundurkan diri hingga tersisa Utsman dan Ali. Musyawarah menunjukkan suara seimbang. Oleh karena itu terpilih Utsman sebagai khalifah karena usianya lebih tua dari Ali saat pemerintahan Islam yang telah betul-betul mapan dan terstruktur. Kebijakan Utsman bin Affan yaitu 1. Perluasan wilayah, masalah sosial ekonomi, dan penyeragaman mushaf Al-Quran. Wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh pada 18 Zulhijjah 335 Hijriah atau 656 Masehi. Pembunuhan ini dilakukan oleh para pemberontak yang berdatangan dari Mesir, Basrah, dan Kufra. Peristiwa itu tersendiri merupakan akibat dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan yang dilakukan Utsman selama ini. Utsman bin Affan meninggal dalam usia 82 tahun setelah berkuasa selama 12 tahun. Pembunuhan ini merupakan bibit dari perpecahan di kalangan Islam yang terjadi pada masa berikutnya. Masa Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ia bernama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir Malik bin Kinana. Ali adalah salah satu sepupu Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ia adalah saudara Rasulullah sewaktu menjadi mu'akhad atau jalinan ukhuwah dari Madinah. Ali adalah
juga menantu Rasulullah karena ia menikahi putri beliau Fatimah, pemimpin perempuan sedunia. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Baiat terhadap Ali sebagai khalifah berjalan dengan sukarela dari kaum muslimin. Hal itu berlangsung setelah terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman oleh tangan-tangan kotor para pemberontak yang datang dari berbagai penjuru daerah, sehingga peristiwa tersebut mengantarkan sang khalifah Rasulullah syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh Utsman secara zalim, keji dan penuh kebencian. Kebijakan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali dalam bidang ini mencerminkan sedemikian tingginya kecintaan beliau terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Menurutnya, dengan daerah kekuasaannya semakin luas, tentunya banyak wilayah yang tidak mengerti bahasa Arab. Padahal ajaran Islam disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Keberhatian inilah yang kemudian mendorong Khalifah Ali untuk mensistemasikan bahasa Arab. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Khalifah Ar-Rasyidin dan Imam Syiah pertama, dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 Masehi di Masjid Agung Kufah. Ali pada saat itu berumur 62 atau 63 tahun, meninggal karena luka-lukanya 2 hari setelah Ibnu Muljam memukul kepalanya dengan pedang yang dilapisi racun. Pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, Ali adalah khalifah ketiga secara berturut-turut setelah Umar dan Utsman yang dibunuh. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi pada hari ini adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW, penyebaran dan kepemimpinan Islam pun diteruskan oleh para sahabatnya. Masa inilah yang dikenal dengan masa Khulafa Ar-Rasyidin. Beliau-beliau yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah adalah sahabat Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. Pada masing-masing kepemimpinan sahabat ini, mereka memiliki kebijakan, beliau memiliki kebijakan dan pemerintahan yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu meneruskan dan menyebarluaskan agama Islam. Meskipun pada masa-masa Khulafa Ar-Rasyidin ini terdapat beberapa masalah dan pemberontakan, akan tetapi pada masa inilah Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang dan akan mengawali kemajuan Islam pada masa selanjutnya. Mungkin sekian penyampaian materi pada hari ini. Saya mewakili perwakilan kelompok 3 menyampaikan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dalam penyusunan kalimat atau kesalahan tutur kata. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqrabul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.